Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pelajaran, kita baiknya berdoa dulu ya. Silahkan Pak Purwono ya, silahkan untuk memimpin doanya, Nak. Purwono lagi sakit. Halo, Saya aja, Bu. kedengaran Bapak Ibu? Saya aja, Bu. Ya, Zar'an aja. Purwono, mana ini Ya, Purwono? sebelum memulai pelajaran Zar'an kita aja. hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga dengan kita mengawali berdoa, apa yang akan kita pelajari nantinya mendapatkan berkah dari Allah. Amin. Baik, anak-anak sekalian, Ibu absen dulu ya. Ini siapa yang tidak hadir? Ketua lengkap anggotanya? Hadir semua, Bu. Hadir ya? Alhamdulillah. Lengkap. Ini luar biasa. Ibu senang ini, nggak ada yang absen. Bagaimana kabarnya Nanda semua? Ada yang kurang sehat? Saya agak pilek, Bu. Baik, Bu Guru. Oh, Bu Bono kurang sehat ya? Pantas Ibu Ya, suruh tadi mimpin. malam. Enggak itu Ya. tadi ya. Ya, Ya, baik mohon Nanda maaf, Bu. sekalian. Lagi deh, Bu. Memang di musim pandemi ini kesehatan itu kita harus nomor satukan. Ya, jangan lupa jaga kesehatan. Purwono, minum obat ya pulangnya, jaga kesehatan Nak ya. Iya, Bu. Baik, ini Ibu lihat belajar apa tadi Nak? Kok pada lesu semua ya? Ya, ayo kita berdiri sebentar Nak ya. Capek. Berdiri sebentar. Desna, berdiri Desna. Oh, siap Bu, siap. Oke. Ya, kita relaksasi dulu ya. Oke, ayo. Tarik nafas perlahan. Ya, hembuskan. Baik, ulangi sekali lagi, Nak. Iya, bagus. Silakan duduk. Nah, bagaimana? Udah agak lega kan? Lega, Bu. Iya, udah siap menerima pelajaran bicara Indonesia. Ya, kita harus semangat memang. Oke, Zar'an, cukup. Duduk lagi, duduk. Ya, baik. Ibu akan menanyakan terkait dengan materi kita. Kira-kira negara mana ya, Nak ya, yang sakral dengan nuansa Hindunya? Ayo, siapa yang mau jawab? India, Bu. India. Oh, luar India, biasa. Bu Guru. Mantap, Suib. Ya. Ya, alhamdulillah semuanya sudah tahu. Jadi, negara yang sangat kental dengan nuansa Hindu adalah India. Nah, sekarang silakan Anda semua perhatikan di slide yang akan Ibu tampilkan ini. Terlihat, Nak? Ya, ini ada gambar. Iya, Bu. Terlihat, Bu. Ya. Terlihat. Ya, Ya. dekat rumah saya, Ini Bu. gambar apa ya? Itu Ya, ini gambar pertama. Kemudian ini juga Borobudur, ada Bu. gambar. Bisa dilihat dengan jelas ya? Bisa, Bu. bisa, Bu. Ya. Bu. Itu Borobudur ya, Bisa, Bu. Bu. Alhamdulillah. Candi Borobudur. Jadi materi kita hari ini yaitu tentang teori-teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Nah, sebelum itu Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita yang mana nantinya peserta didik mampu menguraikan berbagai teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha ke Indonesia. Kemudian selanjutnya peserta didik mampu memperbandingkan berbagai teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Baik, sebelum kalian ada kerja kelompok nanti, di sini akan Ibu sampaikan sedikit mengenai teori-teori tersebut. Perhatikan ya. Ayo Zar'an, perhatikan. Sidi. Iya, Bu. Nanti nggak tahu. Ya. Oke, baik. Nanda sekalian,
Jadi teori masuknya agama dan kebudayaan budaya ke Indonesia di sini ada berapa teori ya? Ada 4 ya, 4 Nak, ya. Bu. 4 Bu. Nah, yang pertama itu adalah teori Brahmana, ya. Kemudian ada teori Ksatria, selanjutnya ada teori Waisa dan teori arus balik. Nah, perhatikan teori Brahmana ini dikemukakan oleh Van Loor ya, di mana beliau berpendapat bahwasannya agama Hindu itu masuk ke Indonesia dibawa oleh kaum Brahmana. Nah, kemudian teori yang kedua yaitu teori Ksatria. Ini tokohnya adalah F.D.K. Bos, kemudian ada Mayundar dan lain-lain. Di mana di teori ini dinyatakan bahwasannya agama Hindu itu dibawa oleh golongan ksatria atau prajurit ya. Nah, di teori yang ketiga yaitu teori Waisa, ini dikemukakan oleh N.G. Krum ya, di mana beliau menyatakan bahwasannya agama Hindu Buddha masuk ke Indonesia itu dibawa oleh kaum pedagang yang berasal dari India ya. Kemudian teori yang berikutnya yaitu teori arus balik. Nah, tokohnya di sini F.D.K. Bos ya. Di mana di dalam teori ini dinyatakan bahwasanya yang menyebarkan ajaran Hindu Buddha di Indonesia itu adalah orang-orang Indonesia sendiri sebenarnya. Ya, siapa mereka? Mereka yang memperoleh pendidikan. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini si Bos ini ada 2 teori yang didukungnya ya, Nak ya. Nah, jadi sebelumnya dia mendukung teori ksatria, namun setelah penelitian lebih lanjut ternyata dia mengambil kesimpulan bahwasanya ada yang lebih mendekati kebenarannya ya, yaitu yang lebih kuatnya adalah bahwasanya ajaran Hindu yang sampai ke Indonesia itu yang lebih berperan adalah orang-orang Indonesia sendiri. Bisa dipahami ya, Nak ya? Bisa, Bu. Halo? Bu, bisa. Bisa, Bu. Alhamdulillah. Bisa, Bu. Bisa. Bu. Bisa, Bu Guru. Bisa, Bu. Nah, sementara itu ada pertanyaan enggak terkait apa yang sudah Ibu sampaikan? Jelas ya? Jelas, Bu, jelas. Ya, Bu, jelas. Nah, Jelas, Bu. Oke. Ini nih yang Ibu senang ini, semuanya sudah menyimak dengan baik. Baik, sesuai dengan yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya di admin kelas ya, di grupnya. Kalian akan berdiskusi sesuai dengan kelompoknya. Namun di sini Ibu sampaikan kembali, mana tahu lupa. Suib, masih ingat kelompoknya? Masih, Bu Guru. Saya kelompok 2. Masih. Teori Waisa dan Oke, teori baik. balik. Iya, kelompok 1 yang akan kalian bahas itu adalah teori Brahmana dan teori Ksatria. Anggotanya ada Purwono, Sidi, Zar'an, Ratnawati, dan Sulastri. Kemudian kelompok yang kedua mengenai itu tentang teori Waisa dan arus balik ya, Nak ya. Anggotanya Sumaryanto, Sidi Suryadi, Desna, Pipi, dan Sugiarti. Nah, baik, silakan berkelompok. Itu sesuai RKPD yang sudah Ibu berikan ya. Nanti silakan kalian kemukakan melalui presentasi hasil temuan dari masing-masing kelompoknya. Paham, Nak Baik, ya? Bu. Oke, Baik, Bu. kasih waktu sebelum Ya, baik, Bu. Ya, Bu. kelompok semuanya sesuai dengan materinya. Ya, bagaimana kelompok 1? Sudah siap? Sudah selesai, Bu. Sudah, Bu. Sudah selesai, Bu. Oh, mantap. Purwono dan kawan-kawan. Kelompok 2 bagaimana? Sudah, Sudah, Bu Bu. Guru. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Siap ya? Ya, Ibu yakin ini siap. Semua anak Ibu luar biasa. Ya, Bu. Baik, silakan dipresentasikan hasil temuannya. Siapa yang mewakili dari kelompoknya, Nak? Silakan. Kelompok 2, Bu. Kelompok 2. Ya, kelompok 1, Bu. Oke, silakan. Blok 1 dulu, Bu. Silakan, Nak. Ya, kelompok 1, Ayo, Bu. Ya, terima kasih, Bu Oke, Guru. silakan. Ini hasil dari kelompok 1 tadi berdiskusi cukup lama karena sulit, Bu. Teori Oh, sulit, Nak, ya? Brahmana, iya, dan teori Ksatria.
Kemudian dari simpulan dari kami berdiskusi bahwa teori Brahmana di situ disebutkan bahwa masuknya agama Hindu, Buddha ke Indonesia itu karena dibawa oleh para pendeta begitu Bu. Sedangkan yang kedua, teori kesatria itu dari diskusi kelompok kami bahwa yang membawa dan mengajarkan agama Hindu Buddha ke Indonesia adalah mereka para bangsawan. Begitu Bu Guru. Oke, mantap Purwono, luar biasa ya kelompok 1. Baik, aplaus dulu. Ya, kelompok berikutnya, kelompok 2, silakan. Siapa perwakilannya? Yang mau kalah tuh dari kelompok 1. Ayo, silakan Nak. Saya Bu Guru. Oke, mantap. Ya. Silakan Nak. Oh, iya. Kalau menurut kajian kami Bu Guru, diskusi bahwa teori Wisa itu adalah dibawa oleh para pedagang. Dan kami berpendapat bahwa ini teori paling mendekati kebenaran. Karena memang ya sejak lama hubungan dagang antara bangsa Indonesia dengan bangsa India itu sudah terjalin. Ya, kalau teori arus balik biar Sumaryanto aja yang jawab itu, Bu. Oh, jadi berdua Nak ya? Oh, begitu. Ya. Tidak sekalian aja, Su. Iya, Bu Guru. Kita bagi. Oke, boleh. Silakan Sumar, tambahkan Ya Bu, Sumar. saya mau Nggak menambahkan lengkap ini. yang teori arus balik Bu ya. Jadi teori arus balik adalah teori yang mengemukakan bahwa orang-orang Nusantara, orang-orang pribumi itu pergi ke luar karena kita punya adat mudik Ibu ya, pulang kampung. Ketika pulang kampung atau kembali ke Nusantara, mereka mengajarkan atau membawa kebiasaan Hindu Buddha di Indonesia. Itu adalah teori arus balik Bu, seperti itu. Contohnya orang Jakarta Bu, orang Jakarta kalau kembali ke Jawa Timur, ke Madura, ke Blitar, itu membawa khas Jakartanya Bu. Ngomong sama saya itu lo gue Bu, seperti itu. Terima kasih Bu. Oke, mantap, luar biasa ya Sumar. Baik. Apa itu lo gue? Iya, dapat Sueb. Ada yang mau ditambahkan lagi nih? Cukup ya? Oke, aplaus dulu untuk dua kelompok yang Cukup, sudah Ibu Guru. melakukan presentasinya dengan sangat baik. Oke, mantap Nak ya, luar biasa. Baik, itulah ternyata hasil temuan yang sudah kalian tampilkan. Luar biasa, Ibu senang, berarti semua sudah tahu dengan tugasnya masing-masing dan memahami materinya. Baik, siapa yang bisa menyimpulkan diskusi kita hari ini? Ayo. Siapa yang mau menyimpulkan? Saya Bu. Dar'an, oke baik, silakan Nak. Ya, setelah Ibu memaparkan tadi, yang saya tangkap, mungkin saya ngantuk sisanya Bu ya, bahwa teori masuknya Hindu Buddha ke Indonesia itu ada 4 teori. Yang pertama teori Brahmana, yang kedua kesatria, dan ketiga teori Waisya, dan keempat teori arus balik. Itu Bu. Oke, terima kasih Zar'an. Ya, jadi Zar'an sudah membuat kesimpulan dari hasil diskusi tadi. Sedikit Ibu tambahkan di sini, memang dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya teori-teori tentang masuknya agama dan kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia itu ada beberapa teori yang di sini seperti yang sudah kita ketahui tadi, ada teori Brahmana, kemudian ada teori Ksatria, ada teori Waisya, dan juga teori arus balik ya Nak ya. Nah baik, sekarang kalian kerjakan soal yang sudah Ibu buat itu ya, cukup 2 soal. Silakan. Baik Bu. Waktunya 2 menit ya. Kalau Bu. soalnya Ibu buat mudah. Ya, Bu. Yang Siap, mudah Bu. untuk kalian yang Sudah pintar. selesai Bu. Sudah, Bu. Oke, ketua kelas tolong kumpulkan Nak ya. Ketua kelas Ini tolong kami kumpulkan. kumpul. Ya, alhamdulillah tepat waktu. Jadi Ibu yakin juga hasilnya akan maksimal nantinya. Baik, apa kira-kira pesan moral yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini? Ya, jadi walaupun kita berbeda pendapat, bahkan berbeda
agama, kebudayaan, namun kita harus senantiasa memupuk rasa persatuan. Kita harus menjaga toleransi ya. Jadi dengan kita saling menghargai, insya Allah kita akan hidup berdampingan secara damai. Baik ya, ada pertanyaan sebelum Ibu tutup? Enggak ada Bu Guru. Cukup ya? Tidak ada, Bu. Tidak, Bu Guru. Jelas, Bu. Cukup jelas. Iya, cukup ya? Cukup, Bu. Oke, baik. Sebelum kita menutup pelajaran, marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Terima kasih, Bu. semoga mendapatkan berkah apa yang sudah kita pelajari hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa dibaca untuk materi berikutnya ya. Ya, Bu. Nah, Ibu Ya, Bu. akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.